pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali memulai kebaktian kita. Ingat ya, kita akan kebaktian 2 kali dalam sebulan pada hari Kamis ya. Kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk mengikuti kebaktian ini. Kita akan menaikkan sebuah lagu, Selamat Pagi Bapa. Kita bernyanyi bersama-sama. Kita akan kembali menyanyikan lagu, tapi sebelumnya Miss mau bertanya, siapa sih di sini yang tidak mau jalan dengan Yesus? Semua mau ya? Kita harus bersama-sama jalan serta Yesus. Kita akan menyanyikannya. Pakai gerakan ya. Jalan serta
Ya anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita fokus akan firman Tuhan. Kita akan mengangkat lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk kembali bisa beribadah hari ini. Tadi sudah memuji Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Anak-anak semua berdoa. Sungguh-sungguh kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Kembali kami telah memuji nama-Mu dan saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Engkau berfirman lewat hamba-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, biar Engkau yang membuka rahasia firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua sudah siap? Tidak ada lagi yang kesana kemari. Duduk dengan manis. Siapkan hati dan pikiranmu untuk Tuhan. Karena mata Tuhan melihat. Saat ini di samping kiri kananmu tidak ada ibu guru. Ya, tapi kiri kananku ada Tuhan, ada Tuhan. Sekeliling kita ada Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ayo anak-anak semua, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Iya, mari kita membaca sama-sama ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nah anak-anak, kita sudah membaca sebuah doa. Doa yang dipanjatkan oleh seorang tokoh besar dalam Alkitab bernama Nehemia, yang juga adalah seorang nabi Tuhan. Dia berdoa dengan penuh kasih kepada bangsanya. Dikatakan apa yang dilakukan oleh Nehemia dalam doanya. Kita melihat yang pertama, dia berdoa menangis. Orang yang menangis karena
ada sesuatu yang dia alami begitu berat, ya. Karena itu dia menangis saat dia berdoa dan dikatakan berkabung selama beberapa hari. Lalu dia juga bukan saja hanya menangis, dia juga berpuasa. Itu yang dilakukan yang dilakukan oleh Nehemia. Dia juga apa yang dilakukannya? Setelah itu dia bertindak, dia pulang ke bangsanya untuk apa? Untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ya, Yeremia sedih. Apa yang sedang terjadi bagi bangsanya? Tembok Yerusalem yang telah roboh, membuat Yeremia terbeban. Karena apa? Karena cintanya, kasihnya terhadap bangsanya. Nah, anak-anak, Allah juga memiliki kasih kepada kita semua, juga mengasihi seisi dunia. Karena itu Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk mewujudkan kasih kepada umat manusia, untuk menyelamatkan mereka. Barang siapa yang percaya, mereka tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Indonesia, apakah kita memiliki hati yang mengasihi seperti Yeremia, seperti Nehemia, memiliki hati yang mencintai bangsa kita? Kalau tidak lama lagi, beberapa hari lagi, kita akan merayakan hari ulang tahun negara kita, HUT RI yang keberapa? Iya, betul, yang ke-75. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan cinta kita terhadap negara kita Indonesia? Kita bersyukur kita tinggal di negara yang luar biasa indahnya, luar biasa luasnya, dengan beribu-ribu pulau, dengan penduduknya yang 169 juta jiwa, ya. Dan juga kita melihat keanekaragaman suku, bangsa, bahasa yang luar biasa. Hanya dengan Bhinneka Tunggal Ika semua disatukan dengan Indonesia, satu bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kita melihat di dalam Alkitab juga bukan saja Nehemia, ada beberapa tokoh, ya. Bagaimana tokoh Alkitab yang sungguh mencintai bangsanya dan dipakai Allah secara luar biasa untuk mewujudkan rencananya. Siapa saja itu? Tadi kita sudah baca Nehemia. Yang kedua, Musa. Ya, Musa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Lalu siapa lagi? Esther dipakai oleh Tuhan untuk juga menyelamatkan bangsa Israel dari niat jahat seseorang yang membenci bangsa Israel pada waktu itu, yaitu Haman. Dan Esther berdoa juga, dia berpuasa, mengajak semuanya untuk sama-sama berdoa dan berpuasa. Juga siapa? Ezra. Lalu siapa lagi yang akan menjadi tokoh, orang-orang yang mencintai bangsa, yang akan berdoa dan betul-betul menjadi berkat, dan Allah akan melakukan rencananya dalam kehidupannya, yaitu anak-anak semua. Di generasi saat ini, kalian adalah generasi milenial, generasinya Tuhan, yang Tuhan akan pakai membuat sesuatu yang luar biasa. Dalam keadaan situasi saat ini, di mana anak-anak sudah tahu semua, sudah beberapa bulan negara kita dan kita semua mengalami wabah COVID-19 yang belum sampai saat ini belum berhenti, dan kita melihat semakin banyak kasus-kasus dan juga yang terinfeksi. Tapi jangan takut, ya. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Saat ini banyak orang berusaha, baik dunia maupun bangsa kita, negara kita, yang berusaha untuk menangani COVID ini. Dan kita sebagai anak-anak hanya bisa berdoa. Mungkin papa mama tidak bisa menceritakan kepadamu masalah yang mereka hadapi, tapi engkau sebagai anak Indonesia, anak-anak yang
punya kasih kepada Tuhan, mari wujudkan dengan selalu berdoa. Amin. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apa juga yang dapat kita lakukan? Jadi wujud kita kepada tanah air kita Indonesia adalah selalu berdoa bagi keselamatan dan kesejahteraan Indonesia. Lalu kita bangga sebagai anak Indonesia yang merdeka. Ibu pernah ingat ada lagu, Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Bersyukur kita hidup dan anak-anak sekarang hidup merdeka, ya. Tidak lagi diperbudak, tidak lagi dijajah. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Yang penting selalu hal yang baik. Lalu apalagi yang perlu kalian lakukan sebagai wujud cinta kepada Indonesia? Berjuang dengan belajar sungguh-sungguh. Ya, jangan cuma dilihat mama baru belajar ataupun ya baru disuruh-suruh, tapi belajarlah sungguh. Saat ini kan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, belajarlah sungguh-sungguh, ya. Nah, lalu apalagi? Terus berjuang bersama-sama ya dengan mama, papa dalam keadaan situasi saat ini kesulitan. Jangan lupa, jangan takut, tapi kita tetap melakukan protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Cuci tangan, pakai masker kemana-mana. Jangan kita ikut-ikutan. Dia nggak pakai masker, saya nggak usah. Jangan, ya. Tetap buktikan kita sebagai anak Indonesia yang taat kepada peraturan negara kita. Lalu mencintai produk-produk Indonesia. Mungkin anak-anak semua punya sesuatu. Bangga. Kita harus bangga dengan buatan Indonesia. Jangan kita banggakan buatan Amerika, Australia. Wah, saya lihat nih baju saya. Kita harus bangga dengan buatan Indonesia, ya. Lalu kita harus saling menghormati keberagaman antara kita semua, ya. Kita dari segala suku bangsa, suku-suku Indonesia begitu banyak. Kita harus saling menghormati dan selalu menjunjung tinggi cinta kasih dan damai. Lalu kita mau menjadi anak-anak yang menjadi berkat. Yang pertama untuk keluargamu, sekitarmu, dan nanti kalian semakin besar berguna bagi Indonesia. Cita-citamu yang saat ini sedang engkau gumuli, percayalah, bawa itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan melihat engkau tetap menjadi anak yang tetap melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti akan membuat engkau berhasil. Tuhan menyertai engkau semua anak-anak Indonesia, anak-anak Kalam Kudus yang diberkati oleh Tuhan. Jadilah berkat bagi Indonesia, sehingga engkau bagi Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Tapi sebelumnya kita mau baca ayat firman Tuhan kita yang terakhir, yaitu di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Anak-anak semua, Miss Lucy ajak semua berdiri. Nah, kita baca sama-sama ya. Nah, baca di sini ada. Oke, Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Makanya kita berdoa dimanapun kita tinggal, di kota, di desa, dan kita ada di negara Indonesia. Karena kesejahteraan Indonesia adalah juga kesejahteraan kita semua. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Kita sudah dengar firman Tuhan, bagaimana kita harus memiliki rasa cinta terhadap negara kita Indonesia. Marilah kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat hari ini kami diberkati. Biarlah kami menjadi anak-anak yang memiliki rasa cinta yang sungguh-sungguh kami wujudkan bagi negara kami Indonesia.
Biarlah Indonesia untuk kemuliaan-Mu. Apapun yang sedang terjadi yang melanda negara kami, biar Tuhan yang memulihkan. Diberkatilah Indonesia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu selalu ada di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. We praise you, Heavenly Demikian anak-anak kebaktian kita hari ini. Untuk selanjutnya silakan masuk ke kelas virtual masing-masing. Sampai berjumpa di kebaktian selanjutnya ya. Terima kasih. Tuhan Yesus